Kalau ngomongin tentang jurusanmu, lingkungannya tuh kayak gimana sih? Santai banget sih anak komunikasi, Mas. Sesantai itu. Santai banget. Bahkan kita kayak nggak ada beban gitu kuliah. Kalau tugas-tugas gitu? Nggak ada yang susah, Mas. Bahkan kalau nggak dapat A pun kita ngerasa kayaknya nggak bener deh kuliah kalau nggak dapat A. Kalau orang asal masuk aja, yang penting masuk kuliah rutin gitu pasti dapat A kok. Iya. Komunikasi, ya. Kalau nggak dapet A aneh ya. Aneh malahan. kalau nggak Tiba-tiba dapet A. amin anomali nih gitu ya, kayak gitu. Aku selama di komunikasi itu explore bidang teknis, informatika, ngoding-ngoding dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bedah jurusannya agak sedikit berbeda ya. Jadi memang hari ini kita mendatangkan salah satu narasumber yang masuk di kampusnya dengan beasiswa santri. Tapi kenapa ini kayaknya nggak ada santri-santrinya? Emang agak nggak representatif, Mas. Kenapa? Emang berarti? Cuman insya Allah value-nya masih ada. Masya Allah. Jadi apa value santri itu? Value santri adalah tetap islami tapi bisa beradaptasi dengan dunia modern. Nah, jadi ini salah satu implementasi Iya. beradaptasi dengan dunia modern. Gitu. Tapi tetap santri di dalamnya. Apa yang membuat aku yakin kamu santri? Kamu tidak sarungan, kamu tidak pakai peci. Mungkin ketika dia bisa dilihat dari pikiran, perkataan, dan perbuatan. Apa tuh? Pikiran ini di pressure banget ya, Mas. Oh, enggak dong. Oke. Jadilah dirimu sendiri oke. saja. Oke, jadi pikirannya sehat, pikirannya islami, terus dari perkataannya juga baik, Terus kenapa bergetar gitu ngomongnya? perbuatannya juga mencerminkan orang-orang Islam lah. Orang-orang. Oke. Tolong teman-temannya Oji ini diklip ya, dipotong, diingat-ingat terus kalau Oji ini sebagai manusia, sebagai Iya. kaum muslimin harus saling mengingatkan. Oke. Beberapa bulan ini aku akan konsekuen dengan barusan aku bilang gitu. Beberapa bulan aja. Ya semoga lanjut ya sampai. Oke, kita kedatangan satu narasumber namanya Muhammad Fahrur Rozi. Yo. Jadi kita buka dengan hal yang ketegangan tadi ya. Memang kalau ngomongin tentang santri tadi ada benernya juga. Tidak hanya terlihat dari apa busananya gitu. Aku pernah ini tahu jadi santri. Oh iya, Beneran. Aku nggak bohong. di mana? Nah, kamu di mana dulu berarti? Di Ponorogo Di nama Ponorogo. kotanya. Di mana? Di Pondok Pesantren Darussalam. Gontor. Gontor. Di Magelang tuh ada Gontor 6. Iya betul. Nah, itu dekat rumahku tuh. Oh iya, Nah, jadi aku pesantren. di situ Enggak. atau Pesantren kilat. pesantren gila. Satu malam. Itu udah pengalaman banget sih, Mas. Pesantren. Udah bisa dibilang santri. Iya kan santri. Bisa. Nah, santri banget gitu. Tapi kita nggak bakal ngomongin itu teman-teman. Tadi kita bakal ngomongin tentang salah satu jurusan yang ternyata Oji ini pengalamannya dulu jadi santri. Kamu nyantri berarti jenjangnya apa? Kayak SMA gitu? Atau dari Lulus SMP? SD, SMP, SMA berarti. SD, SMP, SMA. Enggak SD, enggak SMP, lulus SD langsung masuk pondok jadi setara SMP, SMA. SMP, SMA. SMP. Berapa tahun? 6 itu? tahun. 6 tahun. Bukannya kamu habis itu biasanya Gontor tuh ada kayak internship gitu ke gitu-gitu ya? Setelah itu 1 tahun pengabdian Pengabdian namanya. kan? Iya, Terus pengabdian. berarti kamu angkatan berapa harusnya? Aku lulus angkatan 2020. Jadi aku pengabdian setahun, akhirnya masuk kuliah di UII 2021. 21. Akhirnya kenapa kuliah kan gitu kan pertanyaannya. Karena kamu jurusannya ini kayaknya santri itu rata-rata ngambil jurusan kuliah apa? Agama sih teman-temanku banyaknya sih, Mas. Kenapa ilmu komunikasi kan pertanyaannya di situ. Oke, jadi aku belum terbayang jurusan lain ya waktu itu ya. Kalau agama mungkin teman-temanku udah banyak banget agama semua. Jadi aku Ilkom aja deh. Soalnya basically aku desainer kan. Di pondok dulu sering megang publikasi, nulis, desain, foto, video. Jadi ya prodi yang aku tahu ada hubungannya sama ini semua komunikasi. Oh berarti dari zaman dulu kamu emang udah ngedesain segala macam gitu. Tapi ini menarik ya, sedikit flashback. Nah, kadang lihat ada beberapa operator live stream, operator yang berhubungan dengan teknologi kayak desain dan segala macam itu malah rata-rata orang pondok.
Itu kenapa budaya itu bisa kayak gitu? Banyak. Iya kan? Ya. Soalnya di pondok tuh kenapa ya? Praktek-praktek industri kreatif tuh banyak banget di pondok. Jadi multimedia kita nggak hire orang luar sama sekali. Publikasi-publikasi, desainer, semuanya kita nggak ada hire orang luar. Jadi para pendahulu gitu istilahnya ngelatih anak-anaknya. Coaching situ ya? Langsung coaching di situ sampai benar-benar jadi. Jadi semua karya-karya anak pondok itu ya dari anak pondok itu sendiri. Karena aku kagum gitu sama aku pernah ngisi satu acara itu biasanya Ramadan, Pak. Itu di Masjid Kampus UGM itu kan dari Jamaah Salahuddin gitu. Nah, di situ aku lihat ini canggih banget. Dia udah live stream, dia pakai switcher padahal aku waktu itu live stream masih pakai HP gitu. Ini apa aku belajar ini canggih dan ternyata tidak hanya terbukti di situ. Nih Oji juga malah jadi desainer gitu. Nah, akhirnya masuk komunikasi. Akhirnya hal yang banyak aku kulik di sini adalah satu tentang jurusan komunikasinya. Yang kedua, gimana sih orang yang kalau bisa dikatakan orang tuh kan mikirnya nyebrang banget ya. Ya udahlah kamu mondok mau jadi ini aja lah ustadz pendakwah segala macem. Akhirnya kenapa kamu memilih komunikasi? Terus yang terakhir tentang culture shock gitu. Walaupun kamu ada di UI mungkin ada culture shock dan lain segala macam kan. Nah, tapi kita mulai dulu dari yang pertama. Akhirnya kenapa kamu pengen kuliah komunikasi? Kan kamu udah dapat praktek tadi. Iya. Oke. Iya dari praktek itu sih, Mas. Aku sering di sana jadi tim publikasi, terus aku ngerasa passionku di sini ya. Jadi aku masuk ada di pondok aku dulu tuh tim jurnalisme. Apa? Ya kayak UKM jurnalisme gitu lah, kayak LPM kalau di kampus. Tapi di pondok itu namanya Darussalam Pos. Jadi semacam kita bikin berita mingguan, harian untuk pondok. Itu aku di situ dari SMP kelas 2. Dari SMP kelas 2? Iya. Kalau disetarain sama SMP kelas 2. Nah, dari situ istiqomah 5 tahun di sana. Jadi aku ngerasa ini kayaknya passion deh. Jabatan tertinggimu? Ketua tentunya 2 tahun dari 2 tahun tuh. Itu nggak ada yang lain apa gimana itu? Kayaknya itu sih Mas faktornya, gak ada yang lain kan. Ya aku suka sih sebenarnya melakukan hal-hal itu. Jadi prodi yang relevan ya komunikasi. Bahkan aku nggak daftar yang lain, Mas. Komunikasi aja? Saking ya mungkin karena di pondok ya mungkin nggak terlalu banyak masuk informasi tentang prodi-prodi lain dunia luar. Kalau udah tahu komunikasi udah milihnya itu aja. Bahkan ada 3 pilihan itu aku nggak pilih satu yang lain. Aja? Satu aja komunikasi nih. Dan tembus nih? Tembus. Itu dulu kasarnya banget, kalau nggak Ilkom mending nggak kuliah deh gitu. Kira-kira kalau kamu nggak masuk Ilkom, kamu jadi apa sekarang? Abis SMA langsung desainer kali ya, udah langsung desainer ya? Langsung ngelamar jadi desainer. Desainer nggak jadi pendakwah ustadz gitu-gitu? Boleh jadi kalau ada tawaran. Oh, kalau ada tawaran. Tapi selama ini kan nggak ada tawaran masuk jadi pembicara kan, ya udah berarti memang bukan rezekinya di situ. Coba jadi pendakwah. Oke, ini udah siap berdalil ini Mas kalau kayak begini. Ya, jadi dalil kenapa akhirnya manusia itu harus belajar. Oke. Aduh lupa lagi dalilnya Mas. Wala taqrabuz zina. Oh, salah. Salah. Wala taqrabuz zina. Salah. Kalau di pondok itu ada istilahnya ada mahfuzat. Safir tajid iwadon aman tu farikuhu. Jadi kita tuh fansop fa'inna nasibal aishi final azidal aishi fin nasabi. Itu bukan doa Mas, itu kutipan quotes aja gitu. Jadi itu menganjurkan kita untuk bepergian, pergi aja kemana deh untuk belajar. Traveling gitu bisa. Iya, bisa juga traveling. Kan belajar juga. Belajar juga. Kan? Semua hal tuh bisa dijadikan bahan untuk belajar. Jadi pergi. Makanya kita mondok juga kan. Itu pergi dari rumah. Itu kita akan mendapatkan kenikmatan gitu ketika belajar. Mungkin agak nggak nyambung tapi ya itu deh. Enggak, ini nggak nyambung. Maksudnya akhirnya kamu mengambil komunikasi, kamu mengambil jalur dakwah dan lain sebagainya, kayak di komunikasi
di desain juga, itu kan sebenarnya ada jurusan yang memang mengkhususkan untuk itu. DKV gitu. Iya, dulu aku daftar DKV juga. Oke. Di Telkom Bandung, cuman nggak keterima. Jadi ya, aku dulu daftarnya cuma 3 mas. UNS Komunikasi, terus itu jalur mandiri karena dulu kan alumni pondok aku, khususnya angkatanku, nggak bisa daftar ijazahnya belum keluar gitu. Jadi nggak bisa daftar SNM, SBM, UTBK nggak bisa. Karena Jadi, belum keluar ya. Iya, kalau mau masuk PTN mandiri. Oh. Ya udah aku mandiri cuma di UNS Komunikasi, terus UI lewat beasiswa ini, sama Telkom ngambil DKV di sana, ngambil beasiswa juga. Oke, ya. Ya, Lanjut lagi. Sebenarnya kalau di komunikasi gitu, itu sebenarnya dipelajarin apa sih? Karena banyak orang mikirnya kalau komunikasi nanti jadi jurnalis nih, jadi orang tukang video nih, jadi wartawan nih, jadi orang ngomong. Sebenarnya komunikasi itu menurut kamu apa? Komunikasi spektrumnya luas banget ya mas. Yang jelas itu adalah yang bisa aku simpulkan adalah teknik untuk kita menyampaikan pesan. Jadi intinya menyampaikan semua manusia kan, dari orang satu ke orang lain, dari media satu ke media yang lain, pokoknya semuanya lah. Itu kan butuh penyampaian pesan. Nah itu kita menurunkannya ke teknis-teknis tertentu lewat media foto, video, desain, termasuk tulisan, desain itu ya. speech juga kita kan ngatur juga. Oh jadi nggak cuma komunikasi tuh biar jago ngomong ya? Enggak. Nah banyak orang mikir komunikasi itu harusnya aku bisa jago ngomong. Tapi terkadang ngomong itu kan medianya banyak tadi yang kamu bilang gitu kan. Salah satu media mungkin ngomong bisa, tapi kan banyak media yang lain. Nah itu kita pelajari, makanya spektrumnya luas banget. Spektrumnya luas banget. Nah, terus gini, akhirnya kalau aku tanya gitu, ini perbedaan ya, aku nggak tahu ini podcast ini akan jauh lebih mengulik tentang hal-hal yang nggak di jurusannya aja, tapi sebenarnya di lingkungan-lingkungan budaya gitu ya. Kan sempet tuh rame gitu masalah budaya segala macam. Kita nggak usah menyinggung mana gitu kan. Ya, kita tahu sendiri lah gitu kan. Paham. Tapi memang setelah kamu merasakan kehidupan di pondok gitu, terus akhirnya kamu mungkin masuk di satu kampus dengan diversifikasi yang sangat luas gitu, orang-orang yang beragam gitu. Apa sih sebenarnya poin perbedaan dari kedua apa ya, cara belajar lah kalau aku ngomong? Itu sebenarnya bedanya di mana? Ini bahas soal culture shock aku ke UI aja ya. Jadi aku dulu lumayan effort, struggling untuk adaptasi di UI. Bukan soal cara belajar ya, mungkin sama. Cuman di pertemanan mas. Kenapa itu? Dulu kita kan sangat terbatas ya akses kita terhadap lawan jenis gitu. Jadi ketika di UI lingkungannya seperti ini, kok bisa ya begini gitu? Kok bisa ya begini ya? Ada ya orang yang melakukan ini ya gitu. Jadi ya udah dari situ belajar. Jadi sekarang ya udah kalau misalnya ada teman kayak gini tuh ya udah caranya begini, treatmentnya kayak gitu beradaptasinya gitu. Lebih ke culture. Tapi kalau kita ngomongin tentang sisi edukasinya gitu, aku ya tadi aku bilang aku santri pesantren kilat satu malam. Yang ngapain cuma sahur doang pak gitu, malam taraweh, pagi sahur, sholat subuh, udah selesai gitu kan. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari di pondok lah terutama pada waktu itu gimana tuh schedulingnya itu? Wah sangat-sangat time bound, kita bener full. Jadi 24 jam itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya diatur mas. Oke. Kayak nggak ada 1 detik pun, 1 menit pun kekosongan itu nggak ada. Jadi bangun pagi langsung disuruh bangun pagi nih ngaji dari ditulis ini menitnya, jam menitnya ditulis jam segini sampai jam segini ngaji, jam segini sampai jam segini sholat, jam segini zikir, terus olahraga, terus masuk kelas, terus pulang lagi makan siang ditulis juga. Ya, berapa menit tuh makan siang tuh? Makan siang mungkin 1 jam, 1,5 jam kali ya mas. Itu terus habis itu sekolah lagi masuk kelas lagi, terus sore sholat asar, terus olahraga lagi, terus maghrib, habis itu ngaji, habis itu isya, habis itu makan sebelum isya, terus
Habis itu belajar malam. Belajar sampai jam berapa itu belajar malam tuh? Jam 9-10 nggak salah. Terus habis itu doa malam, habis itu tidur. Doa malam Bismika Allahumma itu dong? Enggak dong? Panjang. Enggak dong? Tapi udah lupa mas. Udah lupa. Ya, intinya Bismika Allahumma Ahya, Bismika Ambut. Nah, intinya Tapi itu. ada Al-Fatihah, ada apa-apa gitu. Diulang sampai bangun jam berapa? Tahajud Bangun tuh? jam sebelum subuh, jam 4. Jam 4. Tahajud. Iya. Repeat gitu ya? Repeat. 6 tahun tuh. Iya. Itu masa-masa paling disiplin mas. Sekarang mungkin agak susah kita ya untuk melakukan itu lagi. Nah akhirnya kan yang kita ini di situ tuh, itu kan kamu disiplin banget akhirnya gitu. Ketika kamu di kehidupan yang mungkin tadi kamu bilang sedikit berbeda gitu, akhirnya kan kuliah kamu mengatur waktumu sendiri gitu. Sebenarnya apa yang kamu rasakan ketika kayak gitu? Oke. Kebebasan untuk memutuskan aktivitas itu sih yang belum pernah aku rasain sebelumnya kan. Kan selama ini aktivitas kita kan diatur segala macam. Waktu kuliah tuh agak bingung karena kita harus mengatur sendiri aktivitas yang akan kita lakukan. Keputusan-keputusannya semua ada di kita gitu. Jadi mungkin itu culture sama ya untuk mandiri gitu ya. Kalau orang udah terbiasa bebas mengatur waktunya dari SMP SMA mungkin akan terbiasa. Kalau kita udah lama diatur. Gitu ya. Tapi itu bisa jadi pedoman. Maksudnya gimana kalau misalnya aku berkehidupan yang sekarang ini, yang bebas ini dengan cara-cara yang dulu. Toh cara yang dulu juga baik gitu untuk dilakukan kan. Tapi tetap masih akhirnya ke bawah kan faktor. Ke bawah iya. Oke, ya itu sih. Ini ngomongin hal-hal yang relate, singkat dan juga ini karena kalau nggak ada ini kayak contoh nih kamu kuliah gitu. Kamu kuliah kalau udah terbiasa mengatur dirimu sendiri segala macam di dunia pekerjaan pun juga akan terbawa gitu. Kalau emang malas-malasan idenya juga terbawa. Jadi apa yang kita tanam ya akan kita dapatkan lagi gitu. Tapi akhirnya kembali lagi ke jurusan ilmu komunikasi gitu. Apa mata kuliah yang sebenarnya paling kamu benci? Benci. Paling nggak suka deh kalau benci masih terlalu kasar. Di komunikasi juga ada soal statistika mas. Statistika? Iya. Kita ada belajar statistik itu untuk metode kuantitatif. Oh ya. Mungkin itu, tapi sebenarnya bukan nggak suka juga. Iya nggak aku aja sih. Bukan nggak suka tapi ya ada yang lain yang lebih bagus gitu untuk dipelajari. Berarti kalau ngomongin yang bagus, apa yang paling jadi favorit mata kuliah? Oke, banyak sih mas. Kalau dibilang suka banyak banget. Aku kan anaknya produksi banget ya. Jadi soal desain ada DKV, fotografi ada, videografi ada, kepenulisan apalagi. Aku kan dari dulu jurnalisme, jadi kepenulisan mata kuliah penulisan tuh banyak banget. Itu aku suka. Terus sosiologi, belajar soal sejarah gitu juga ada. Berarti kalau ngomongin tentang jurusanmu nih, lingkungannya tuh kayak gimana sih? Lingkungannya, temen-temennya, culture-nya kayak, weh ayo ini ambis semua gitu atau santai lah. Santai banget sih anak komunikasi mas. Sesantai itu? Santai banget. Bahkan kita kayak nggak ada beban gitu kuliah. Hah? Itu salah satu alasanku milih komunikasi juga ya. Jadi kita santai banget, kayak nyaris nggak ada beban. Kalau tugas-tugas gitu? Nggak ada yang susah mas. Bahkan kalau nggak dapat A pun kita ngerasa, ini kayaknya nggak bener deh kuliah kalau nggak dapat A. Kalau orang asal masuk aja yang penting masuk kuliah rutin gitu pasti dapat A kok. Iya. Komunikasi iya. Kalau nggak dapat A aneh ya? Aneh malahan. Tiba-tiba amin, aneh nih. Aneh. Anomali nih gitu kayak gitu. Aneh, amin. B sih yang aneh, mungkin amin masih ada, okay lah, masih itu bisa ditolerir, tapi kalau apalagi E tuh ya kan? Wow, itu aneh, udah masuk kelas. Udah masuk kelas berarti ya. Dari ketiduran. Tapi culture-nya tadi ya kayak santai Banget. Dari sesantai itu kira-kira itu merepresentasikan pekerjaan di dunia nyata nggak? Kan di sisi lain kamu juga kerja tuh. Betul. BTW aku sekarang kerjanya freelance designer. Mungkin tadi ada kaitannya sama ngatur waktu, disiplin segala macam ya. Freelancer tuh sangat dituntut untuk bisa mengatur diri sendiri. Kita kan nggak ada 9 to 5-nya kan, kerja terserah kita, jadi harus disiplin dari diri sendiri. Oke, terus tadi pertanyaan apa yang terakhir? Berarti ya maksudnya itu representasi pekerjaan di dunia nyata nggak? Karena aku merasakan juga, aku bukan anak komunikasi, tapi rata-rata anak komunikasi yang nyantai. Aku kenal ya sesantai itu. Iya, gitu. nyantai. Oh iya, dunia kreatif mungkin seperti ini kan. Iya, banyak komunikasi kan masuk ke agensi ya. Agensi kan nyantai ya, pakai kaos,
pakai ya styling kita aja lah. Cuma styling kita aja. di Sadewa aja nih jadi Gus kan. Gitu. Nggak yang harus kayak korporat pakai kemeja segala macam. Tapi kayaknya besok ini seru deh, kayak kita syuting pakai kemeja rapi gitu kayaknya. Boleh, jadi tema hari itu. Oke. Dress code-nya pakai Oke ya minta tolong ya Cak ya, kita agendakan 1 hari itu semua harus formal. Boleh. Pakai lanyard Sekarang aku kerja pakai Lanyard ada, lanyard ada. Tapi kayaknya belum pakai yang berdasi gitu-gitu. Kayak kita akan bikin itu sih. Keren. Oke. Nanti pakai tas itu ya, jangan pakai tas. Jangan pakai backpack, pakai tas. Pakai tas work gitu. Nah, ini kita ngobrolnya agak luas sih. Tapi aku kepo juga dengan backgroundmu tadi. Terakhir aku lihat kamu juga aktif di ISMA ya? ISMA betul, aku tahun kemarin. ISMA ke Jerman. Itu ngapain tuh kalau boleh cerita? Jadi itu programnya adalah mungkin agak beda dari yang orang kenal tentang ISMA. Jadi ini bukan ISMA reguler program, dia judulnya ISMA Entrepreneurship. Jadi pertukaran pelajar khusus buat mahasiswa-mahasiswa yang juga berwirausaha. Jadi itu program bisnis, terus kita ya semacam bootcamp bisnis gitu mas, tapi di kampus lain yang mengarrange itunya programnya kampus lain. Berapa lama itu? Bentar, 1,5 bulan. 1,5 bulan. Bentar ya itu ya. Bentar. Aku kadang 5 hari di Eropa aja udah pusing pak, ngapain nih, ngapain nih gitu. Tapi akhirnya dari situ. Copot, mas? Oh boleh, sini tak pakai lagi. Nah. Ini soalnya udah ngomongin bisnis ini. Oh gitu ya. Kalau ngomongin bisnis beda ya. Nah akhirnya tadi kamu anak komunikasi, kamu ngedesain, backgroundmu adalah anak pondok. Kok bisnis? Mungkin ini salah satu kesyukuran aku juga masuk komunikasi ya mas. Jadi masuk komunikasi itu mungkin teman-teman juga ngerasain juga banyak waktu luang. Jadi kita kalau nggak memakai waktu luang itu dengan baik mungkin akan jadi negatif. Tapi kebetulan aku suka explore, jadi nemu tuh bidang-bidang yang lain di luar komunikasi. Aku selama di komunikasi itu explore bidang lain, maksudnya bisnis, informatika, ngoding-ngoding dikit, terus juga sama manajemen, bisnis tadi, bisnis sama informatika, aku explore dua itu. Oke, bisnis apa kalau ini sekarang? Aku dari tahun 2020 udah coba nge-build akun desain, studio desain itu pertamanya jadi portofolio aku, terus akhir-akhir ini aku seriusin jadi sebuah studio desain. Ya. Aku baru denger istilahnya studio desain tuh gimana? Oke, studio syuting foto, studio foto ada nih. Studio desain itu gimana? Studio desain tuh sebenarnya agensi yang pelayanannya servisnya desain, fokus di desain. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Cuman agak gede dikit, digede-gedein dikit jadi studio desain. Sebenarnya itu ya udah aku sendiri freelancer desain tapi akhirnya ya itu di ranah yang profesional. Iya, jadi studio desain. Makanya kamu bilang gitu kan pikiranku, ini aku bikin studio foto lah gitu. Ada wujudnya. Studio foto, studio video, studio desain. Ada wujudnya juga, ada kayak komputer itu, meja komputer udah desain. Yang penting orangnya desainer. Itu studio udah jadi. Oke. Oh, menarik. Nah, akhirnya sekarang tadi ngomongin tentang culture, ngomongin tentang budaya, ngomongin tentang orang-orangnya di dalamnya gitu. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya cita-citamu tuh apa sih? Cita-cita. Mungkin aku sebutnya ambisi aja ya, Mas. Jadi karena aku udah nge-build akun bisnis ini jadi dari 2020, mungkin ambisi aku akhir-akhir ini untuk ngegedein studio desain ini. Itu ya. Tapi waktu kecil ya biasa mas, klise pilot atau segala macam. Mungkin yang agak serius dikit itu waktu SMA mau jadi jurnalis. Akhirnya itu ya. Jadi karena basicmu dari kelas berapa? 2 SMP tadi ya. Ini pengen jadi jurnalis. Gitu. Tapi yang ngelihat ekonomi yang sekarang kayaknya jadi jurnalis ada cita-cita yang sangat mulia, sangat mulia, karena dia banyak tantangan banget mas. Maksudnya
salary gas berapa tapi resikonya gede banget, dikriminalisasi, ditangkap pemerintah atau segala macam. Bisa disumasi juga. Iya. Bisa banyak banget resikonya. Jadi itu aku up dulu, mengambil resiko ini dulu. Aku menyelamatkan diri dengan jadi desainer dulu deh. Suatu saat mungkin kalau ada kesempatan aku mau jadi jurnalis lagi gitu. Suatu saat. Kalau namanya idealis itu tetap ada ketika ya kita udah realistis. Iya. Nah, tadi ngomongin tentang mata kuliah udah. Nah, sekarang kalau komunikasi lulusnya itu gampang nggak? Gampang banget mas. Tadi aja gampang. Ya? Apalagi lulus gampang banget. Kalau lulusnya gampang, dapat kerjanya gampang nggak? Dapat apa? Dapat kerjanya gampang. Oh kerja. Kalau dibanding anak STEM, saintek, jelas lebih susah ya mas. Soalnya lowongan supply demand-nya nggak sebanding. Supply-nya baik banget mas. Komunikasi di Prodiko aja angkatan 2021 itu ada 500-an. Sedangkan demand-nya pekerjaan untuk anak komunikasi seberapa banyak sih? Dan faktor ini juga sih. Setiap manusia udah bisa jadi media untuk dirinya sendiri. Iya, betul. Dan itu potensi viralitasnya juga tinggi. Itu ngomongin personal branding segala macam itu juga tinggi. Akhirnya nih, ya kan? Akhirnya kan ini yang nonton adalah orang-orang yang bimbang sebenarnya, antara orang tua, antara anak-anak SMA, antara gap year gitu. Coba kamu bisa ceritakan, ada 2 nanti ya, mulai dari mana terserah. Kamu silakan masuk komunikasi kalau bla bla bla, terserah, sama jangan masuk komunikasi kalau bla 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 bla. Oke. Coba sambil dipikir dulu nggak apa-apa. Sambil mikir dulu. Pertama, masuk komunikasi kalau udah tahu apa yang dicari, udah punya interest, maksudnya sebelumnya udah punya interest. Jadi aku mau masuk komunikasi tapi akan mengambil spesifikasi yang ini gitu. Misal fotografi atau desain atau video atau penulisan atau speech, emceeing segala macam. Kalau udah punya interest itu sebelum masuk komunikasi, udah masuklah. Tapi kalau belum punya interest sama sekali, ngawang-ngawang, mending jangan. Soalnya akan bingung banget di dalam nanti. Soalnya kita dijejali banyak banget bidang. Jadi kalau nggak masang interest itu dari awal, akan terombang-ambing waktu masuknya. Oke, kalau di komunikasi ada konsentrasinya gitu nggak sih? Ada. Apa aja tuh? Kalau di komunikasi UI ya, ada 4. Ini kalau nggak salah ya. 1 humas, terus public relation, 2 jurnalisme, 3 kajian media, 4 kreatif media. Jadi yang produksi banget itu. Dan kamu ambil apa? Kreatif media? Ambil jurnalisme. Iya. Oke. Soalnya kreatif media rame banget mas. Wah, kamu nggak suka yang rame-rame? Rame-rame. Aku mau lulus cepet ya. Jadi potensi lulus cepet itu semakin terdukung kalau kita kelasnya semakin dikit, kecil. Jadi dosennya kenal, jadi kontekannya juga gampang. Lebih enak ya. Lebih pragmatis ya mas kalau soal itu. Oke. Jadi pelajaran hidup apa sih yang bisa kamu dapetin ketika kamu, wah akhirnya nih aku masuk komunikasi, wah aku tahu ini akhirnya gitu. Ini nggak harus selama kamu jadi mahasiswa, mungkin selama kamu masuk jurnalistik itu juga kan secara nggak langsung kamu juga belajar tentang komunikasi kan? Iya betul. Apa sejauh ini pelajaran hidup yang kamu dapat dari situ? Mungkin soal personal brand sama networking mas. Jadi aku bersyukur banget dulu waktu pertama kali kuliah tuh aku langsung mendeklar diriku sebagai desainer. Jadi itu yang membawaku kemana-mana. Oh gitu? Iya, semua kesempatan itu masuknya dari orang tahu aku desainer gitu. Sorry, banyak orang ada di TikTok lah, konten-konten TikTok atau IG gitu. Kalau kamu punya kelebihan tuh jangan dikeluarin. Terus nanti kamu dimanfaatin gitu. Ada kayak gitu tuh. Oke. Ya, masalahnya kalau orang udah jadi DDD nih, DDD abadi gitu ada. Gitu. Oh betul. Kalau kamu banget. bisa desain jangan tunjukin. Oke. Nanti kamu dijadiin desainer terus gitu. Iya. Tapi ternyata kalau menurutmu malah enggak ya? Mungkin aku kadang merasa dimanfaatin juga mas. Tapi aku ya tandanya aku bermanfaat gitu. Jadi that's fine. Benar. Jadi tapi dari dimanfaatin itu orang jadi tahu desainer. Selain dimanfaatin kan tentu juga ada
klien masuk dari orang-orang yang kita kenal sebelumnya kan. Oke. Klien masuk itu kan ada salary lagi, nggak selamanya kita dimanfaatin tapi gak dibayar gitu. Ya, ini satu poin aku baru dapat dari kamu jujur, kayak maksudnya kalau kita dimanfaatin berarti kita bermanfaat. Betul. Dan itu manusia itu emang itu ya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Masya Allah. Ya gitu, tapi ya itu. Ini pakaian mendukung sekali sih. Nah, akhirnya Oji, kalau masalah tadi ya, kamu bisa dapat opportunity banyak. Kamu akhirnya bisa dapetin hal-hal ini sekarang gitu, bisa ke Jerman segala macam gitu. Kalau boleh mengulang waktu, kamu dipilih ya, untuk memilih, ya, diberikan pilihan untuk memilih, apakah kamu akan mengambil jurusan ini lagi? Oke. Aku bersyukur Mas masuk jurusan ini. Tapi ini bukan buat dicontoh juga ya, tapi aku sempat terbersit di pikiranku kalau kayaknya nasibku akan lebih baik kalau aku masuk jurusan STEM deh. STEM. Science, teknologi, engineering, mathematics, mungkin teknik. Apa pengen deh? Teknik informatika. Kalau nggak teknik yang sekalian spesifik ya, mungkin teknik metalurgi yang jarang-jarang banget, teknik perminyakan. Iya. Karena tadi kok kamu melihat ada opportunity di situ. Iya. Itu jauh lebih gampang untuk mendapatkan pekerjaan, nggak lebih gampang sih. Salary-nya lebih gede kalau dapat pekerjaan gitu. Jadi, tapi aku bersyukur dengan aku yang sekarang gitu. Aku nggak bakal tahu ini kalau aku nggak explore kan. Dan cara explore-nya adalah masuk komunikasi biar bisa explore yang lain. Ya walaupun yang namanya kuliah itu tidak selalu untuk pekerjaan kan. Maksudnya mungkin pekerjaan itu menjadi salah satu benefit di situ gitu. Tapi menurutmu orang-orang yang masih berasumsi aku masuk komunikasi gajinya gede, bener nggak? Jujur enggak. Balik modal butuh berapa lama kira-kira? Kita berhitung deh, kasar. Ini mungkin karena situasi ekonomi yang sekarang ya, bukan cuma anak komunikasi dong, tapi semua prodi kayaknya belum digaji selayaknya dia belajar sebelumnya, atau selayaknya value dia. Tapi kalau boleh dibilang balik modal 5 tahun. 5 tahun dengan pekerjaan yang mediocre ya. Kalau dia bisa mencoba yang lain bisnis, mungkin bisa lebih cepat. Mungkin bisa lebih lama. Ya, tapi kembali lagi, kuliah bukan tentang balik modal segala macam, tapi yang tergantung ilmu. Ya tadi relasi kita nggak tahu. Tiba-tiba ke Jerman, ya kan? Tinggal tunggu aja kemana-mana lagi gitu. Tapi ya terakhir Ji, ini pesan terakhir untuk orang-orang yang pengen masuk komunikasi deh. Kan kita kalau di beda jurusan tuh selalu dikasih hal-hal yang menarik, sama ketakutan. Nah, ketakutan udah ada gitu. Ya cobalah yakinin sekali lagi, ini pasti ada orang tua yang nonton juga gitu kan. Orang tua selalu pengen yang terbaik untuk anaknya kayak gitu. Nah silakan, kira-kira kamu ada pesan untuk mereka nggak? Oke. Mungkin balik lagi yang tadi. Coba teman-teman explore diri sendiri dulu. Orang tua juga mungkin bisa membebaskan anak-anaknya untuk explore diri. Sebenarnya yang mereka interest mereka itu di mana. Mungkin itu dulu yang dicari sebelum kuliah. Jadi ketika kuliah tuh udah tahu mau ngapain gitu. Teman-temanku banyak juga maksudnya itu kuliah nggak tahu mau ngapain. Iya sih, gitu. Bener. Mungkin jadi concern buat orang tua aja ya, jangan cuma soal modal materi tapi juga cari dulu nih. Sebenarnya anak lu tuh maunya apa gitu. Ya, jangan cuma materi, karena kalau kamu dapat duit tapi beban kerjanya tidak sesuai dan pusing, ngapain juga gitu kan. Karena hidup ya yang penting kita bisa menikmati, dan sebenarnya faktor kesuksesan itu kan manusia tuh beda-beda ya. Sukses itu menurutku bukan tentang materi aja, tapi kebebasan untuk bisa memilih. Betul. Merdeka sebagai manusia dan merdeka sebagai bebas untuk resign ketika bosnya nggak benar. Nah, tapi kayaknya ya kalau di timku mau resign silakan. Tapi timnya pada betah semua kayaknya Mas. Hah? Timnya pada betah semua kayaknya. Karena setelahnya kayak gini. Oke, siap. Kalau setelah contoh bos yang benar.
Enggak, kamu belum kerja sama aku aja. Apa mungkin studio desainmu nanti akan bisa ngedesain lagi? Oke, boleh. Kalau kita kolaborasi juga boleh. Kita nggak tahu ya. Oke, kita salaman dulu. Nggak tahu apa yang terjadi setelah ini, tapi yang jelas thank you banget. Aplaus buat Oji sekali lagi. Keren. Ya. Dan teman-teman kalau mau tanya tentang desain mungkin tentang jurusannya atau tentang UII atau tentang Ojinya pribadi atau ngomongin tentang pondok, bisa ke mana? Ke sosial medianya? Boleh? Aku nggak terlalu aktif tapi ada IG-nya. Boleh, tapi kasih kerjaan dulu ke editor. Ini pakai ombak-ombak gitu ya. Boleh. Nggak mau request aja. Request aja. Ada Naruto-nya juga lewat. Terus dia bawain nama M. Farrozi gitu. Nanti gue bantuin deh kalau nggak bisa. Berarti ini sekali lagi ya yang keluar habis ini nah adalah hasil kolaborasi antara editor dan Oji, dan itu portofolio Oji juga. Oke, thank you Oji. Terima kasih semuanya yang dengerin kita di YouTube, dengerin kita di Spotify dan semua platform lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa kalau kalian ini follow kita, follow Oji juga, dan follow semuanya. Terima kasih dan bye-bye.